Jul. Ya, selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, ini Pak, saya kan lagi pendidikan guru penggerak ya Pak. Ini saya ada tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik dan supervisi KBM sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan yang dirinya nanti untuk menjadi bahan pengembangan potensi diri sebagai guru. Gimana Bapak udah siap? Bismillah insyaallah Pak. Nah, kalau perangkat pembelajarannya udah lengkap Pak? Ini Pak, untuk perangkat pembelajarannya sudah saya bikin dari WFP, bahan ajar, media ajar, EKPD sampai evaluasi pembelajaran ada di sini Pak rancangan. Oh, berarti udah komplit Pak ya? Insyaallah Pak. Mudah-mudahan Pak untuk kegiatan hari ini kita mendapatkan ridho Allah Pak ya. Amin. Nah, dan kalau boleh tahu Bapak mengajar kelas berapa Pak? Saya mengajar kelas 11 Pak. 11 untuk Mata pelajaran bahasa Sunda Pak. siswanya kelas apa? Prodi apa? Prodi TKJ Pak. TKJ aja. Iya. Terus menurut Bapak nih tantangan terbesar dalam mengajar selama ini? Kalau di mata bahasa Sunda Pak, tantangan terbesarnya itu yaitu dalam literasi Pak. Oh, literasi. Ya, literasi itu memang hampir semua mata bahasa mengalami problem yang sama Pak. Gitu. Terus yaitu karena minat bacanya memang rendah Pak. Itu tidak bisa apa namanya, tidak bisa dipungkiri bahwa di kita memang yang negeri kita yang memang kenyataannya seperti itu Pak. Apalagi ini bahasa Sunda, bahasa daerah gitu, makin sedikit peminatnya gitu untuk literasi gitu Pak. Untuk sumbernya juga tuh masih kurang Pak ya. Nah iya, salah satunya itu juga Pak, itu untuk sumber literaturnya juga terbatas sekali Pak. Mungkin ini akan berbeda kalau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan mata yang lain yang memang skalanya nasional Pak. Ini muatan lokal Pak. Jadi ya memang ada keterbatasan, tapi di luar ini lembaga-lembaga yang memang mengayomi bahasa Sunda khususnya memang terus berusaha Pak gitu supaya ya ada pergerakan lah gitu biar tidak mati juga. Mati ya, ya. Mau budaya, masuk budaya daerah gitu Pak ya. Iya. Berarti insya Allah sih Pak untuk besoknya kan saya mau supervisi tuh Pak. Oh, iya. Itu besok jam berapa Pak? Jam 1, 2, ketiga, keempat. Jam 3, 4 ya? Iya. Jadi sekitar 20 menit ya semuanya. Iya, 90 menit. Berarti insya Allah besok siap Pak ya, kenapa udah ada gitu kan. Namun sebenarnya saya mau tanyakan dulu nih Pak, Boleh Pak. untuk tujuan pembelajaran untuk besok apa sih Pak? Kalau tujuan pembelajaran untuk besok kebetulan saat ini materi yang sedang disampaikan itu cerita pondok, cerita pendek Pak, ya, dalam bahasa Sunda. Nah di sini kebetulan untuk besok materinya itu anak-anak sudah sampai ke mengarang cerita pondok, ya mengarang gitu dengan bahasanya sendiri gitu. Ya. Kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapainya apa? Area pengembangan yang hendak dicapai sebentar Pak, takut saya salah. Oh iya. Iya. Nah di materi cerita pondok itu ya area pengembangan yang hendak dicapai itu yang paling utama adalah siswa mampu menulis atau mengarang cerita pondok berbahasa Sunda yang baik dan benar Pak. Itu tujuan utamanya, tujuan dari pembelajaran cerita pondok itu. Terus selanjutnya ya, bisa menganalisis isi, struktur dan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita Pak gitu. Nah tapi ada yang berbeda Pak kalau di saya itu.
Saya akan menggunakan pendekatan TPACK Pak, untuk sekarang dicoba yang baru pertama. TPACK itu kan teknologi apa yang tadi sebentar, teknologika, pedagogika, content knowledge. Nah itu jadi pembelajaran yang menggunakan memanfaatkan teknologi. Kan kita sekarang udah zamannya smartphone ya Pak, gitu, dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran. Nah untuk pembelajaran cerita pondok Pak ini saya mencoba itu Pak. Untuk model baru ini Pak ya. Iya. Gitu. Kalau untuk strategi pembelajaran, Nah untuk strategi pembelajarannya metodenya apa, metode yang Bapak gunakan? oh metode. Kalau metode problem based learning kan, Ya. problem based learning kan harus tahu dulu ya akar masalahnya apa sih itu yang ada di kita gitu. Nah setelah saya kaji itu ya ternyata ya kan tadi tujuannya untuk siswa bisa mengarang atau menulis, tapi sebelum itu nah kan di kita tadi ke literasi kita kan kurang. Nah itu harus itu dulu Pak yang ditingkatkan minatnya dulu begitu. Nah saya cari tahu akar masalahnya apa, ternyata memang ya tadi minat membaca untuk literatur dalam bahasa Sunda memang kurang sekali Pak gitu. Terus kedua, bahasa Sunda itu seakan-akan menjadi horor Pak bagi siswa-siswi di sini gitu, karena aduh saya nggak ngerti, aduh saya tidak bisa bahasa Sunda yang halus atau yang benar, takut salah. Nah itu jadi, nah untuk yang pertama mas saya mencoba memotivasi mereka dulu, anak-anak ya supaya mereka ya minimal ketika belajar dengan saya gitu, dengan kemampuannya mereka apa yang namanya kalau dalam bahasa Sunda itu wanter Pak ya, berani gitu, ya menumbuhkan keberaniannya dulu Pak, karena ya itu dia maaf karena ya itu tadi karena siswa merasa takut, gak percaya diri Pak. Nah kalau tidak percaya diri kan jadinya menghambat Pak. Gitu, iya. Ya kita juga kalau bisa takut apa, aduh jadi gak mau gitu, gak mau mengeluarkan pendapat atau gak mau bertindak gitu. Itu sih yang pertama dilakukan Pak. Kedua yang memanfaatkan teknologi itu Pak, karena smartphone memang saat ini sangat dekat, hampir semua punya sih. ya hampir semua punya gitu ya. Jadi gimana nih kalau misalnya memanfaatkan aplikasi apa misalnya memang menarik gitu untuk pembelajaran, sehingga oh ternyata belajar bahasa Sunda itu enggak itu aja, enggak dengan ceramah doang atau apa gitu. Iya. Biar nggak bosan gitu Pak ya. Iya betul Pak. Terus kalau untuk alat dan sumber belajar, alatnya dipakai Pak? Kalau alat saya pakai itu Chromebook, terus apa ya Infocus ya, proyektor, terus kalau anak-anak ya pakai smartphone Pak. Kalau untuk sumber ajarnya ya sebentar. Oh iya ini. Nah kalau untuk sumber belajarnya saya menggunakan buku dari Prof. Yayat Sudaryan Pak, itu Panggelar Bahasa Sunda Pikeun Murid SMA Sederajat. Terus ada jurnal ilmiah ya dari Bu Reti Isnendes ya, pengajaran sastra Sunda modern, karena ini cerita pondok maksudnya sastra Sunda modern Pak. Nah untuk cerita pondoknya sendiri saya ambil dari Wattpad Pak, bukan dari buku. Iya. Dari itu ya internet ya. Iya dari internet kan, platform Wattpad itu wadah untuk menulis itu bagi siapa saja Pak itu. Iya. Jadi kita bisa baca juga banyak artikel di sana ya. Iya Pak betul. Dari cerita-cerita fiksi ada cerita ini banyak. Ada iya ada Pak. Banyak. Kita baca juga tuh. Iya. Nah itu mungkin yang barunya itu kan biasanya dari buku atau apa, mungkin bosan dengan buku ya kayak kita coba ada aplikasi atau apa. Terus ini Pak yang terakhir nih Pak, apa yang perlu mendapat perhatian khusus untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran cerita perhatian khususnya, kalau saya memang itu
menumbuhkan minatnya dulu Pak, minat untuk menulis. Ya kalau minat membacanya kurang, otomatis menulisnya juga kurang Pak gitu. Nah karena saya memusat perhatian pada itu, jadi saya sediakan ya cerita Daja Madimat yang memang mudah dipahami oleh anak-anak sekarang Pak. Walaupun bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya yang mudah dicerna Pak gitu. Nggak monoton kalau sekarang. tapi tidak kasar juga mungkin Tidak ya. kasar juga ya. Jadi ada istilah-istilah sekarang yang dipahami anak. Memang kalau untuk awal mah harus seperti itu dulu Pak. Kalau misalnya langsung dikasih kayak novel perang Pak yang bahasa Sundanya lemas terus sangat bagus lah gitu. Kalau Romo India, kalau Jawa mah ya Pak gitu. Anak-anak pernah dulu ya saya langsung ke novel itu, ternyata hasilnya kurang memuaskan juga, malah pusing Pak, Bacaannya gitu ya. nggak ngerti Pak gitu. Walaupun itu sudah dibantu dengan kamus karena jarang dipakai sehari-hari Pak. Nah itu jadi, nah itu dulu. Terus nah pada saat pembelajaran pakai bahasa Sunda, walaupun misalnya anak-anak bahasa Sundanya kurang benar secara udah-usuknya gitu ya, tapi minimal mereka sudah mau, sudah berani. Nah kalau misalnya ada yang tidak tepat, nah itu bisa diluruskan sama temannya atau sama saya begitu Pak. Ya Bapak, untuk sekarang udah cukup Bapak. Insya Allah kita ketemu besok untuk pelaksanaan supervisi. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya sama-sama Bapak. Sampai jumpa besok Bapak. Ya, insya Bismillah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana dalaman? Alhamdulillah. Hartosna urang ulah ilang, urang benar keras dan ucap syukur. Ka Gusti yang Maha Suci, mana dina dangan ayeuna tos dipaparin rupi-rupi kanikmatan luar biasa sederhana. Salah saliosna nyata urang biasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Salawat masalah mugia salawasna maca barakallah ngalir ngamalir ka junjungan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sailah ka para pelangina, para sahabatna, tabi'atna, tuh dugi ka urang sadaya sahabatna, jaga mudah-mudahan di yaumil akhir urang kenging saparat iman tenang. Bagawi aya anu teu sakola dinten ayeuna? Aya. Urang cek rek laliran. Aditya, Ahmad, Tuti, Wahyu, Wisnu, alhamdulillah. Sampurasun. Dina dalam ayeuna alhamdulillah kepalui ya dina acara carita pondok. Nah, tadi sada acara kawitan. Nah, cobi aya masih PNM pengajaran pertemuan anu kamari. Nah, urang teh diajar naon wae manawi aya anu kene. Urang teh diajar naon wae? Ciri-ciri cantor. Oh, kumaha pahami sok? Jadi kalau salati dua dari tadi kalau lima sasapoe itu dibaca sekali nama empat masalahnya hiji atau dua. Nah, ciri-ciri cantor tadi sok pahmi non wae. Palakuna sekali. Terus bacana sakali nama. Terus sapopoe kayupan sapopoe. Terus lalu persoalan utamana wong sehari. Nah, ciri-ciri cantor. Tujuan pengajaran, nah dina lalunan ayeuna nyaeta
bisa nulis cerita pondok sederhana. Nah, kalian perhatikan struktur yang tadi saya, struktur carton, bahasa ini awalnya. Nah, lebih detail dari tujuan pembelajaran. Diharap mampu nulis cerita, kayak keyboard ya, jadi pondok, cerita pondok bahasanya. Nah, kalian masuk pada struktur cerita pondok dia pakai bahasa Sunda atau Melayu. Nah, kita kita lakukan ini nama, ya, targetnya tidak tiasa nulis cerita pondok. Nah, kita udah lanjutkan, siapkan smartphone. Nah, dia yang QR code. Nah, manca ayat 2 contoh carport. Nah, antawisna tanya harga sareng lain ampun sorangan tanya teh nyambung. Nah, cekap dia di-scan kayak muncul linknya. Nah, kada dibaca kalian diperhatoskeun diksi anu digunakeun di eta carport sapertos kumaha. Nah, sok mangga dikawita. Upamanya kendala dina nyeker, nyarios. Nah, iya. Maaf, manawi atos tengsek macana. Ya. Kumaha kamandangna atanapi pendapatna. Nah, anak carport anu nembe kuideung dibaca. Abi Pak, Oh, mangga. putus Pak beda tadi beda si Diana Hariwamun kasih harga. Terus si Wira teh turun jadi diulah-ulah terus main tangan jadinya teh si Wira kasih niat teh langsung diputuskan jadinya teh. Diputus ke hebat ya. Nah, berarti dia ulah bertingkah ya lalaki kasar. Tapi pemilu kedua kumaha anu lain ambon sorangan. Nah. Oh, dengai mangga. Carport anak kedua teh terus saya dina hiji. Kami dina carport hiji-na keutamanannya nalika keur kuliah. Satos kejadian dina carport tanya harga nya jadi ayat sekarga tapi harganya sepeka-peka. Terus dina ending karitana harganya jadi nepikeun rasa cintana kami. Oh, jadi tungtung nama harga jeung niat teh kumaha? Bobogohan mah. Bobogohan. Oh iya. Berarti tadi teh niat aya jadi mari aya rasa ya. Sabab tadi dina carport kaidina si niat geus bapan peda kaum bapan mah mimitina. Tadi teh anu teh Gunawan ya. Menarik ya, ternyata nyambung caritana. Nah, kira-kira bahasa yang digunakan diksina sapertos rumas dina baca panu nembe ayo oh Dina diksi dina kedua eta kaitanna gampang hampar dina kumaha masa gampang ini kubari dipikanti ku barudak ayeuna Pak. babari dikikati ku barudak ayeuna. Nah, ya berarti ayat istilah-istilah nu memang unik tapi ya ayana di zaman ayeuna di bahasa Sunda mah bisa jadi eueuh ya sapertos. Nah, ayat kecap kabogoh habel misalnya ya kecap kabogoh habel.
eta teh tina dua kecapnya pabogo jeung double. Eta kan dina bahasa Sunda eueuh kecap siga kitu. Jadi ternyata dia saat kontek teu kudu pakai bahasa Sunda anu siga kolot. Urang bisa ngasupkeun kecap-kecap anu memang urang jadi ka hati masa sudah sapopoe. Nah, berarti kalau saya gambaran ya tinggalnya kalau nulis cobi saat kosna maca carpon nembe kira-kira masih kene hese teh kali ka nulis carpon. Jak abiman hese Pak. Ieu hese. Mangga nengala. Hese soalnya pada ngantukeun kalau cinta ide terus dina menggunakan bahasa Sundana. Ide menggunakan bahasa Sundana terus nulis Jalur cerita. jalur carita. Oke. Neng nani minta Dan cerita-cerita. jalur carita lila. Oh, sok nulis berarti. Tapi biasa. Oh, biasa. Cerita tuh. Biasa nyari kata di nama tulisan biasa. Insyaallah. Oh, nah, saya. Atau orang tua we pasti nusanesna aya biasa yang henteu, aya nu bingung kene aya henteu. Nah, orang tua we nya hiji-hiji atosnya ya dibantu kelompok pas cari sarana anggota kelompoknya tayana maka ya biasa bari diskusi pamyaya bingung sareng kanganana kapain sareng nyusun rancangan awal sarkom ngawitan jejak terapi tema setting bangun gambaran carpon kumaha usaha sawangan dialog kumaha pamyaya teu karatos mangga ditaroskeun. Masuki kana rantai karangan terus dicat cacat kali dia kumaha kali dia tema yang bener Pak. Oh masih kene tema minggu kene saya percintaan Cina salir ya ulang hese-hese pernah kealaman kurangnya gitu. Kumaha kali dia sampai karangan bikin cerita-cerita. oh lumayan rantai karangan. Oh iya ya. Tapi hari tema kita kena apa ini? Cerita saya di mana? Ada perpustakaan. Oh ya SMA atau nanti kuliahan atau nanti SMA seru kuliah bukan pengalaman jadi apa? Ya terus usaha salaman di aku Patilu oh manggiman hari gambaran caritana punya kira-kira Maria Nusanesna terus di mana? Di Saritana. Oh, mohon. Ya, mau kaset ya, mohon. Disampaikan, sok belajar. Dia ungkapan tarosan nilainya 10 poin. Nah,
KKM sabaraha 3 ulah logika 40 ya bagi KKM 75. Oke, saya sedang 72 kelas 11 ya. Oke, kesian namina kami lengkap terus 11 TKJ tilu Bapak bagi tahu utama. Oh, eta pilih bahasa ini memang puisisme ayat booster Pak. Tapi